Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins. Reminder dulu ya, takut lupa, hari ini kita akan keluar dua data penting, yaitu durable goods orders dan juga crude oil inventories. Yang pertama keluar di setengah 8 malam, dan yang kedua, yang pertama ya di jam segitu, yang kedua di jam setengah 9 malam. Buat lu yang punya posisi futures dekat-dekat jam segini, pertimbangkan untuk tutup posisi kalau belum kena target TP. Itu untuk buat yang konservatif ya. Buat yang agresif minimal pasang SL ya. Oke, untuk kondisi BTC kita bisa lihat di sini ya, dia mulai mantul nih ya. Kita lihat apakah dia akan kena BSB atas lagi atau enggak. Nah, buat lo yang sudah ngedengerin DCWT sesi pertama, posisi longnya nyaris kena target TP tapi masih belum ya. So ya tinggal ditunggu aja. Tapi kalau sampai deket-deket ke jam rawan ini, pertimbangkan untuk tutup posisi just in case nggak sesuai dengan harapan kita gitu ya. Oke. Selanjutnya sih udah tinggal kita tunggu aja ya step by stepnya sampai besok begitu, karena ya kalau gue sih nggak suka lah tebak-tebakan. Udah aja kita tunggu dia apakah akan ke reject langsung membuat lower low atau jangan-jangan dia bermain dulu di BSB. Ya udah kita tunggu saja sampai tanggal mainnya seperti apa. Jangan khawatir, kita akan terus update. Dan sebenarnya untuk BTC fokusnya itu di DCWT sesi pertama. Jadi buat lo yang mungkin kelewat DCWT sesi pertama yang sudah kita upload tadi pagi ya setengah 12, boleh pertimbangkan untuk nonton DCWT sesi pertama kalau penasaran sama kondisi BTC secara garis besarnya ya. Dan juga untuk makroekonomik di sana juga ya. Oke, next kita akan masuk ke Bitcoin Dominance. Untuk Bitcoin Dominance masih galau karena ya sesuai dengan pembahasan kemarin-kemarin ya. Ya kita kan udah dapat statement nih dari The Fed, rencananya ada tapering ya, tapering QT ya. Nah, tapering QT ini ya hati-hati jangan sampai diterjemahkan sebagai oke, QT berhenti, karena tapering pernah terjadi juga di sini nih ya, di Juni. Nah, kita bisa lihat di sini mulai ada peningkatan, tapi dibanting lagi. Nah, kalau dibanting lagi nggak guna. Jadi QT pada tapering QT itu lumayan bagus ya, tetapi jangan berharap dari tapering ini akan masuk ke altcoin season. Enggak, ya historically tidak seperti itu ya. Yang kita butuhkan adalah QT-nya berhenti. Begitu. Kalau QT-nya berhenti dan flat, minimal itu ya, minimal kalau dia flat seperti di sini, nah itu bisa altcoin season. Lebih bagus lagi ya QE. Begitu. Selama itu belum terjadi, ya itu adalah mimpi di siang hari kalau kita pengen dapat altcoin season seperti 2021 atau seperti 2016. Begitu, karena datanya sangat tidak mendukung ya. Udah kerasa kan yang kemarin ngedukun di 2024 bilang altcoin season nggak kejadian. Kenapa nggak kejadian? Karena nggak ada liquidity. Begitu ya. Oke, langsung aja kita masuk ke komen. Yang pertama dari Nurali. Udah lama nggak ikut komen bang. Ingat ya kawan-kawan tentang kemungkinan lower low ketika BSB jebol. Jangan gegabah, udah itu aja. Terima kasih Bang Toshi and team. Mantap ya, ini reminder yang bagus. Ya, jadi ini sebenarnya ngomongin apa sih? Ini ngomongin kita siap dengan resiko terburuk. Begitu. Kalau kita siap dengan resiko terburuk, dengan skenario yang mungkin kita nggak terlalu senang dengan skenario itu, tapi kalau kita sudah persiapkan mental kita ke sana, kalau sampai amit-amit kejadian kita udah lebih siap. Tapi kalau nggak kejadian, seneng ya kan? Nah asik, itu plus-plus semuanya ya, semuanya positif begitu ya. Itu sebenarnya itu salah satu hal yang sering dibahas di filosofi Stoik ya, mempersiapkan kondisi terburuk atau skenario terburuk begitu. Nah itu sebenarnya bisa dipakai bukan cuma buat trading ya, tapi buat segala macam aspek kehidupan ya. Mantap. Next dari Siang Tanjaya, Matoshi the best deh, channel edukasi yang paling make sense. Saat market turun happy, yang lain cut loss katanya ya. Saat market naik super happy. Benar sekali. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena ya nggak nebak-nebak, DCA gitu. Turun ikut, harga tatanya turun, naik ikutan juga harga tatanya naik begitu ya. Awal ketemu channel ini aneh banget, pakai topeng katanya ya. Tapi setelah dengerin satu kali malah kecanduan. 3 golden rules yang bikin kuping panas. Wah, berarti kena nih kayak salah satunya ya. Info-info yang sangat berguna dan tidak ada kelas privat atau berbayar. Mencerdaskan semua yang mau dicerdaskan. Nah, ini harus digarisbawahi ya, yang mau dicerdaskan. Karena banyak juga yang nggak mau, ya sudah nggak apa-apa. Kita fokus sama yang mau-mau aja. Begitu. Dan ya gue ingatkan lagi ya, di TCI memang tidak ada kelas privat, tidak ada apapun yang berbayar. Semuanya for free. Jadi hati-hati kalau ada yang menggunakan nama TCI ya, karena dulu sempat ada yang pernah ngelapor ya. Nah boleh coba
ya kontak gua kalau sampai ada yang menggunakan nama kita untuk buka kelas-kelas yang tidak bertanggung jawab ya, karena di kita semuanya for free ya. Thanks Matoshi and team, sehat sejahtera selalu, semoga channel ini makin rame dan pada beralih dari dukun menyesatkan ke sini. Salam tabur tuai, mantap, salam tabur tuai juga ya. Next, ntar ada yang kelewat nggak? Oke, nggak. Next dari Alfa Mengudara. Kenapa harus pakai topeng, Bang? Wah, ini sampai ada 10 orang yang mereply ya. Sini katanya ada yang bilang, kalau lepas topeng aura bullishnya nanti hilang. Wah. Boleh ya. Biar fokus sama suaranya aja, enak didengar. Ya, boleh. Dari Lim Xiaoming ya, privacy supaya nggak diserang dukun. Ya, privasinya bener. Kalau nggak diserang dukun sih terserah lah. Dukun mau ngebacot apa juga terserah, nggak peduli ya. Tapi benar untuk privacy ya. Lalu di sini ada dari mana nih? Dari Bro Agan ya. Sebenarnya dulu sudah pernah dijelasin dia nggak mau menyatukan. Nah ini benar ya. Coba ya gue baca ya. Dia nggak mau menyatukan kehidupan kerja dan private. Dia nggak mau juga kita jadi malah salah fokus bukannya dengerin materi. Benar ya. Nanti lu terlalu ini terpukau sama kegantengan gue. Bercanda ya. Sesimpel itu ikon dari TC aja sih. Gue yakin Matoshi dan Bang Sato kaya. Wah, amin ya. Orang mereka akumulasi dari 2016. Tapi nggak mau private life mereka dianggap jadi leverage untuk menjual gaya hidup mereka buat ketenaran TCI. Ya kalian tahulah sendiri. Para dukun kan sibuk flexing jam tangan dan mobil mewah doang kerjaannya ya. Ya, yes, overall seperti itu ya. Terutama buat yang private life ya. Gua nggak mau disatu-satuin lah kehidupan private gua sama kerjaan. Dan gua plus Sato itu kita duaan tuh cukup introvert. Begitu ya, kita introvert duaan ini, jadi kita sebenarnya nggak terlalu suka gitu buat bersosialisasi itu in general begitu. Ya maka dari itu ya otomatis orang introvert akan cenderung lebih private begitu sih. Ya mungkin buat lu yang bingung, hah masa sih Bang Toshi kedengerannya kayak rame banget kalau ngomong. Jangan salah ya, jangan berpikir orang yang rame saat ketemu tuh dia extrovert. Enggak. Ya introvert itu masalah dia capek nggak sih kalau ketemu orang terus gitu, kalau dia terus bersosialisasi gitu sama orang-orang, apalagi orang-orang yang nggak terlalu dekat atau nggak terlalu kenal. Nah itu sangat draining buat para introverts. Jadi ya gue lebih suka kalau private begitu ya. Kan ada yang suka tuh ya, makin terkenal makin happy. Gue kalau terkenal gue pribadi gue nggak happy. Gue lebih happy mendingan kalau sampai terkenal udah tuh si Toshi yang pakai topeng, jangan gue pribadi gitu, karena gue nggak suka begitu ya. Dan ya benar, gue nggak mau jualan gaya hidup buat apalah, nggak ada ininya, nggak ada untungnya buat gue. Orang gue nggak jualan apa-apa di sini semua for free kan. Jadi gue nggak mau dan nggak perlu untuk menjual gaya hidup gue gitu ya. Dan lagi-lagi privacy gitu, gue very gue sangat menghargai privacy gue begitu ya. Oke, mantap ya, overall seperti itu jawabannya, semoga kejawab Bro Alpha ya. Next dari Suratman, makasih Bang Toshi, emang jantung lebih aman investasi daripada judi? Oh iyalah, iya judi ya pasti jantung berdebar-debar ya. Untung dikit nggak apa-apa, yang penting konsisten daripada sekali untung banyak besoknya dibanting. Yes ya, gue pernah cerita dulu ya, ada teman Sato ya, dimana dia tuh ya itu jackpot lah gitu ya, dia berjudi dapat meme coins tertentu profit sampai ratusan juta ya. Wah, udahnya ngerasa kayak paling pinter aja ya, ngerti semua kripto. Wah, gue tahu ini semua ngerti. Ujungnya apa? Minus. Bukan cuma nol, minus. Kenapa? Karena udah kebiasaan punya duit ratusan juta waktu itu. Dia berpikir, wah udah nih gampang, gue tinggal masukin lagi ke meme coins yang lain yang gue pikir bakal ngepump, terus gue bakal tambah lebih kaya lagi. Faktanya enggak. Bukan cuma jadi nol, malah minus. Gitu ya, jadi ya benar. Mending investasi, santai aja, pelan-pelan. Ini maraton, bukan sprint ya. Next dari Buy One. Gak sengaja lihat konten TCI, terima kasih banyak Bang edukasinya, sangat membantu. Baru mulai buka mata ke BTC pakai dana pelajar. Mulai DCA bulan pertama, moga bisa konsisten. Mantap ya, semangat terus. Yang penting apa? Konsisten dan juga ya mindsetnya harus tepat. Kalau mindsetnya salah, berantakan ya. Next, dari mana lagi nih? Next dari Papa Jesse. Memang edukasi super daging. Di sini saya banyak dapat ilmu tentang BSB, MA50, MA200, balance sheet dan lain-lain di sini. Ini sorry ya, bukan EMA, tapi kalau yang 50 dan 200 tuh SMA ya, yang simple bukan yang exponential ya.
Sekarang Porto konsisten di BTC 90%, ALS di 10%. Please tanggapannya soal koin Supra kok. Soalnya dulu pom-pomannya dosen dukun katanya. By the way, kemarin ikutin statistik resiko dari Kotoshi. Saya open posisi future di 88.740, pasang TP di 86.300. Tadi malam pasang posisi di 88.300 dan pagi ini masih profit di 87.200. Mantap ya. Yang pasti kalau buka posisi futures pastikan selalu ada TP-nya. Ini bagus nih ya, ada TP-nya. Jadi apapun itu ya selalu ada TP. Dan kalau untuk Supra, aduh gue nggak tahu deh jujur. Aduh, altcoins tuh banyak banget. Gue nggak mungkin tahu semua juga begitu. Jangankan yang masih kecil si ininya ya, si market capnya. Yang udah gede aja gue kadang-kadang pusing begitu ya. Ya kalau sampai ada cukup banyak nanya mungkin ya bolehlah gue pertimbangkan untuk gue bahas lah ya. Next dari Kurniadi Saputra. Terima kasih Om Toshi. Sudah 2 bulan saya mengikuti channel ini. Awal-awal nggak mau ikut karena kupikir terlalu lama untuk untung. Wah, dan hasilnya minus semua. Oke, bagus nih. Ini contoh kasus lagi ya. Jadi banyak sekali yang berpikir seperti Bro Kurniadi. Ah, si Bang Toshi caranya begini mah kapan kita kayaknya nggak kan kaya kayak gini caranya. Udahnya apa? Minus. Aduh, udah minus ya balik ke sini lagi. Nah, sekarang mulai ikutin semua arahan dan belajar setiap hari dari channel ini. Mulai hijau walletku. Nah, ini ya. Jadi kita harus bersabar ya. Roma tidak dibuat dalam sehari. Tapi ingat, Roma kebakaran sehari tamat itu. Ya, jadi ingat, bangunnya setengah mati, tapi salahnya sekali bisa habis semua, begitu ya. Masih hold dana tunai karena nunggu arahan dari Bang Toshi. Salam sukses terus. Untuk arahannya kita udah bahas ya di DCWT 1, 2 ya, terutama buat yang BTC di DCWT sesi 1 ya, kita sudah bahas buy limitnya di mana, overallnya seperti apa gitu ya. Bagus. Udah jatuh bangun lagi. Itu mentalitas yang harus dijaga begitu karena semua orang pasti akan jatuh dalam hidupnya. Nggak ada orang yang terus aja berdiri, nggak pernah tersandung, nggak pernah kenapa-napa, selalu di atas. Nggak, pasti ada momennya jatuh. Tapi pertanyaannya, bisa bangkit lagi nggak? Begitu, karena semua orang sukses di dunia tidak ada yang udah jatuh nyerah, nggak ada. Udah jatuh dia bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi dan bangkit lagi. Begitu ya. Mantap. Next dari Just a Normal Guy. Siang Kotoshi, izin bertanya lagi. Jika semisal modal awal 1,5 juta sesuai dengan rekomendasi Kotoshi dan rencananya 10 kali trade, 150.000 per trade, kira-kira berapa rekomendasi leverage? Oh, sebentar. Ini kalau bagi 10 itu untuk ini ya, untuk spot. Untuk spot berarti untuk lu akumulasi DCA ya. Kalau untuk futures, gue pribadi menyarankan lu buka posisi ya, itu jangan sampai 1 kali itu tuh makan 5% dari margin keseluruhan lo. Begitu ya. Jadi ya tinggal lu hitung aja sendiri 5% dari 1,5 berapa. Begitu. Jangan sampai tembus dari itu minusnya. Begitu kalau gue sih seperti itu ya. Nah, untuk leverage sebenarnya gini, lu leverage mau 100x juga nggak masalah. Tapi permasalahannya itu lu quantity-nya berapa. Kalau kalau lu main di broker tuh lot lu berapa gede. Kalau lot lu kegedean tamat sudah. Atau kalau gini deh, kalau mau paling simpelnya gini, saat lu mau buka tuh pasti kan ada estimasi likuidasi, estimasi harga likuidasi. Dekat nggak? Kalau dia dekat misalkan, aduh Bang, ini gue kalau misalkan market gerak 2% gue liquid, itu udah salah total pasti. Itu artinya apa? Quantity lu kebanyakan. Begitu ya. Jadi gitu aja patokannya sih ya untuk leverage. Mau 100x juga nggak masalah, serius ya. Cuma permasalahannya itu lo harga likuidasinya dekat nggak? Itulah patokannya kalau buat futures ya. Lo lihat harga likuidasinya. Kalau sampai ya lo cuma gerak 5%, 10%, 20% lo liquid, itu over leverage begitu ya. Itu kurang lebih ya untuk jawabannya. Next kita ke Bro Aina. Wah, udah lama juga nih ya. Biasanya Bro Aina bantuin gua jawab. Sekarang ada komen juga nih. Teori konspirasi bahwa si Bapak Trump sedang agenda menarik banyak liquidity baru masuk untuk market dengan cara mereset market biar investor tertarik dan tidak merasa ketinggalan. Apapun itu, TCI selalu mereminder kita jangan berpikir aneh-aneh. Ya jangan terlalu berteori konspirasi lah gitu ya. Ya boleh kita bahas buat iseng-iseng aja, tapi jangan sampai jadikan itu main scenario gitu ya. Justru dengan ini kita diberikan kesempatan belajar secara baik dan benar dengan mindset yang bijak, 3 golden rules ya. Biar nggak kemakan dukun lagi. Bersyukur sekali perlahan keluarga TCI semakin banyak terbantu dengan adanya channel ini. Thank you ya. God bless you Matoshi and team. God bless you too ya untuk Bro Aina.
Perjuanganmu sangat besar, semoga kebaikan selalu menyertai kalian sekeluarga. Amin. Salam tak bertuai. Amin. Thank you buat doanya Bro Aina ya. Sangat berharga buat gua ya. Doa-doa tulus dari keluarga TC itu, wah menurut gua luar biasa. Itu sangat membuat kita semangat gitu. Jadi sekali lagi thank you ya, dan kita akan terus mengedukasi supaya sesedikit mungkin orang kena dukun, tapi ya nggak bisa sampai nol lah. Pasti akan ada yang kena. Tapi yang penting mau nggak dibenerin setelah itu ya. Mantap. Beres. Oke, itu kurang lebih untuk komen-komen kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit ya, tapi seperti biasa disclaimer dulu, ini semua bentuknya bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Dan hari ini sponsor kita adalah Wallbe. Nah, buat lo yang sudah sering nonton DCWT sesi kedua ya, kemungkinan besar sih sudah hafal ya sama si Wallbe ini ya, karena kita charting rata-rata pakai si Wallbe. Dan Wallbe ini pun kita sudah berapa kali bahas, sudah berapa kali kita review juga begitu ya. Nah, yang unik dari Wallbe ini adalah mereka memiliki AI agents di dalamnya ya, dimana lu bisa treat dengan AI begitu ya. Nah, di sini bisa macam-macam ya. Ada AI body-nya itu ada yang namanya Mami, ada yang namanya Donald, ada yang namanya Dylan Musk ya. Nah, ini beda-beda resikonya ya. Kayak contohnya untuk yang si Dylan Musk ini, sorry bukan Musk ya, Musk. Nah, dia medium risk ya. Dia mencari token-token yang lagi wah gitu ya, lagi ngeboom gitu ya. Lalu si Don Alt ini ya, ini fokusnya di altcoins, low risk. Lalu si Mami, nah ini mungkin yang favorit orang ya, karena dia cenderung low risk dengan BTC saja begitu. Nah, di sini lu bisa buka berbagai macam posisi ya. Lu bisa pilih dulu si AI-nya ya, misalkan sudah selected seperti ini. Nah, di sini ada suggestion posisi yang kita bisa kita buka berdasarkan analisa dari si AI ini. Dan yang ya kalau lu sudah nonton video-video gue sebelumnya mengenai Wallbe, gue juga kadang-kadang bingung gitu, ini kok bisa ya gue buka posisi padahal banyak sampai 12 posisi. Gue coba aja gitu ya, gue coba. Oke, kita buka mau long, mau short dan lain-lain. Kita tunggu berapa lama ya, biasa paling cuma berapa ya, setengah jam sampai sejam ya. Dulu gue bahkan pernah sedikit kelamaan gitu, kelupaan sejam lebih, balik-balik profit begitu. Jadi ya mereka nggak jelasin sih gimana cara kerja si AI-nya begitu ya. Itu baik lagi mungkin rahasia dapur mereka begitu ya. Coba kalau dijelasin ya, tambah menarik. Tapi ya faktanya enggak lah, mereka nggak jelasin, tapi profit mulu begitu. Jadi ya buat lo yang pengen coba silahkan bisa. Dan yang gue suka di sini adalah apa, lo bisa menggunakan rebate voucher ya, karena di sini mereka sedang ada event begitu. Dan ini by the way untuk rebate vouchernya bukan cuma bisa lo pakai buat AI. Kalau lo ngerasa bahwa bang, gue mau pakai si rebate vouchernya buat trading manual aja, boleh nggak bang? Boleh, monggo, nggak salah, terserah lu aja ya. Tapi kalau lu mau pakai buat cobain AI juga boleh, karena ada berbagai macam AI yang lu bisa coba, begitu ya. Nah, di sini mereka ada rebate voucher ya. Untuk si rebate voucher ini sendiri ya, kita bisa lihat biasanya itu hanya 100 USDT saja. Tapi kalau lu menggunakan kode referral Toshi Crypto, naik jadi berapa yo? Naik jadi 250 ya. Nah, jadi buat lo yang tertarik untuk menggunakan Wallbe, silakan bisa coba dan dapatkan rebate voucher senilai 250 USDT. Ini rebate voucher ya, bukan lo bisa WD, tapi lo bisa pakai untuk mencoba segala macam AI yang ada di Wallbe. Jadi buat lo yang belum pakai Wallbe, silakan bisa menggunakan link referral kita di bawah, claim your 250 USDT dalam bentuk rebate voucher dan mulai trade di Wallbe. Oke, dan kita masuk ke Solana. Untuk Solana kita bisa lihat di sini belum terjadi retest sama sekali ya, jadi belum ada setup futures. For now kita bisa langsung fokus aja ke spot. Untuk spotnya buy limit pertama di angka 137,39, buy limit kedua di 135,6, dan ketiga di MA20. Next, SUI ya. Untuk SUI kemarin sudah terjadi retest pertama. Hari ini retest kedua nih di angka 2,48. Tapi sekarang kondisinya minus ya. Jadi kita lihat aja besok ya. Kalau besok pagi atau nanti jam segini ya, setengah 8 malam masih belum kena target TP, pertimbangkan untuk cut loss begitu ya. At least kalau masih di atas ya. Ya we'll never know. Jangan-jangan dekat-dekat setengah 8 malah turun ke bawah. Tapi intinya kalau sampai dia daily close atau dekat-dekat di jam rawan masih di atas dari struktur 2,48 ya cut loss gitu ya. Di sini sih transparan aja, profit cut loss nggak ditutup-tutupi ya. Oke, untuk posisi spot MA20 lalu di 2,3107 dan di 2,239.
Next kita masuk ke XRP. Nah, untuk XRP kita sudah punya posisi long. Posisi long kita sedang dalam keadaan profit. Nah, posisi long ini target TP-nya boleh pertimbangkan yang paling konservatif di sini di angka 2,48987, yang agresif di angka 2,616 gitu ya. Itu untuk setup di futuresnya XRP. Untuk posisi spot ada di angka 2,4478, lalu di MA50 dan di MA20 ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup, seperti biasa gue ingatkan lagi 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang ya. Dan kita tutup dengan salam tabur tuai. Apa yang lu tabur akan lu tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.